Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasi mengenai anggaran biaya usaha dan rencana laba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Bilqis Maharani, NPM 2019 01 Nah, materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama adalah anggaran biaya usaha, yang kedua rencana laba, dan yang ketiga adalah pembahasan soal. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu anggaran biaya usaha. Anggaran biaya usaha adalah anggaran sendiri, itu merupakan prediksi awal terhadap rencana pembelian dan penjualan. Sedangkan biaya merupakan jumlah satuan dana yang akan dikeluarkan atau diterima. Ini ada cara penyusunan anggaran biaya yang mana ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah membuat anggaran biaya bahan baku, yang kedua membuat anggaran biaya produksi, dan yang ketiga atau terakhir membuat anggaran biaya pemasaran. Mari kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, membuat anggaran biaya bahan baku. Ketersediaan bahan baku memerlukan pengeluaran yang cukup besar seperti itu. Apalagi jika yang diperlukan itu dalam jumlah besar, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar pula. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli bahan baku itu ada 4. Yang pertama adalah ketersediaannya bahan baku, yang kedua adalah kualitas bahan baku, yang ketiga biaya administrasi angkutan, dan yang keempat adalah biaya perawatan stok. Mari kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Beda tempat itu sama halnya dengan beda harga. Karena apa? Mungkin saja dengan jumlah yang berbeda, jumlah yang lebih besar, disertai dengan kualitas yang baik, maka akan menyebabkan suatu barang tersebut akan naik sehingga biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah kualitas bahan baku. Keadaan bahan baku menjadi penentu utama dalam kualitas barang atau produk. Kemudian yang ketiga adalah biaya administrasi angkutan. Apabila suatu perusahaan memiliki kendaraan tersendiri untuk melakukan pengiriman suatu barang, maka kemungkinan besarnya terdapat catatan minim dalam pengeluaran biaya administrasi angkutan. Kemudian yang keempat adalah biaya perawatan stok. Nah, biaya ini dianggarkan atau digunakan untuk renovasi mesin. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai membuat anggaran biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri adalah jenis pengeluaran yang digunakan untuk membeli semua peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi produk. Biaya ini lebih membutuhkan banyak dana, mengingat barang dan juga peralatan yang akan dibeli harganya pun sangat bervariasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, dalam pengecekannya itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah biaya pembelian peralatan produksi, yang kedua adalah biaya perawatan peralatan produksi, serta yang ketiga adalah biaya penggantian mesin produksi. Mari kita akan bahas satu persatu. Untuk biaya pembelian peralatan produksi ini, perusahaan yang mewajibkan untuk membeli atau menggunakan mesin-mesin canggih, mesin-mesin yang berteknologi, itu berarti perusahaan harus punya dana yang lumayan besar untuk mengoperasikannya. Nah, kemudian biaya perawatan peralatan produksi di sini itu digunakan untuk biaya perawatan mesin-mesin sehingga mesin dapat terkontrol, kemudian mesin akan tetap bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir ini biaya penggantian mesin produksi. Biaya ini digunakan untuk mengembalikan produktivitas yang mulai berkurang. Biasanya kalau mesin-mesin yang sudah mulai sedikit tidak baik untuk digunakan sehingga harus melakukan penggantian. Selanjutnya adalah membahas mengenai membuat anggaran biaya pemasaran. Nah, manfaat pemasaran yang paling utama adalah memperkenalkan produk ke pasar dan mendapatkan pelanggan pertama serta konsumen yang setia. Oke, cara membuat anggaran pemasaran itu ada 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah biaya pemasaran langsung dan yang kedua adalah biaya pemasaran tidak langsung. Dapat dilihat dari kata-katanya yang mana biaya pemasaran langsung itu suatu kegiatan mempromosikan produk dengan cara langsung terjun ke pasar yang sesuai dengan pangsanya. Nah, di sini kita akan memikirkan mengenai biaya sewa tempat yang digunakan untuk promosi.
Kemudian untuk biaya pemasaran yang tidak langsung itu biaya yang dilakukan perusahaan dengan melakukan promosi melalui bantuan media seperti iklan, humas dan lainnya yang biasanya sekarang ini zamannya digital ya tentunya. Pemasaran akan semakin mudah dilakukan dengan jalur sosial media. Yang kedua, saya akan bahas mengenai rencana laba. Tujuan pendirian perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Hal ini merupakan tugas manajemen untuk mencapai laba yang diinginkan dengan menyusun perencanaan laba. Menurut Mahfud sendiri, itu perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget, atau rencana operasi atau plan operation adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan yang dibagi dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Kemudian menurut Supriyono, itu perencanaan laba atau profit planning itu adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya, yang mana di dalamnya juga ditentukan tujuan laba yang dicapai oleh perusahaan. Ini adalah manfaat perencanaan laba. Sebenarnya manfaatnya banyak sekali teman-teman. Nah, saya di sini hanya merangkum menjadi 4. Yang pertama adalah memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan masalah. Yang kedua, standar untuk mengukur kegiatan dan menilai kebijakan manajemen dan tingkat kemampuan dari setiap pelaksana. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba maksimum. Untuk selanjutnya adalah pembahasan soal. Di sini sudah ada soalnya ya, pembahasan tugas tentunya yang kemarin itu saya bacakan soalnya. PT Tiara memproduksi barang A dengan memperkirakan budget produksi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut, yang mana triwulan 1-4 dengan unit triwulan 1 1000, triwulan 2 1200, triwulan 3 1300, triwulan 4 1250. Nah, untuk memproduksi barang tersebut diperlukan bahan baku dengan standar pemakaian sebagai berikut. Bahan X adalah sama dengan 2, bahan Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Harga bahan baku. Nah, bahan baku X ini berharga 1000, bahan baku Y 500, bahan baku Z 500. Tingkat penggunaan TKL untuk barang tersebut 3 DHLA dengan tarif upah 1000 per DHLA-nya. Biaya overhead pabrik untuk PT Tiara terdiri dari BOP variabel yang mendasarkan pada pemakaian DLH dengan tarif 500 per DLH dan BOP tetap yang mendasarkan pada tingkat produksi dengan tarif 500 per unit. Kita akan bahas yang satu, yaitu penyelesaian menggunakan budget kebutuhan bahan baku. Apabila dilihat dari budget kebutuhan bahan baku, di sini kita langsung masukkan aja tingkat produksinya. Tingkat produksi itu dari yang sudah diketahui dalam soal, yaitu triwulan 1 sebanyak 1000, triwulan 2 sebanyak 1200, triwulan 3 sebanyak 1300, triwulan 4 sebanyak 1250 dengan jumlah keseluruhan 4750. Nah, bahan X-nya ini SUR dan juga DM-use. Nah, bahan X-nya ini kan sudah diketahui, tadi kan 2 ya. Kemudian langsung aja ditulis sampai triwulan 4 dan didapati DM-use yaitu 2000. 2000 ini dari tingkat produksi dikalikan SUR, yaitu 1000 dikalikan 2, 2000, 1200 kali 2, 2400, 1300 kali 2, 2600, 1250 kali 2, 2500, sehingga didapati hasil DM-use yaitu total 9500. Nah, dalam bahan Y yaitu SUR-nya itu 1 sudah diketahui dalam soal. Kemudian DM-use-nya ini sama aja, yaitu dikalikan dengan tingkat produksinya, yaitu 1000 dikalikan 1, 1000, 1000 dikalikan 200, 1200 berlaku sama sampai bawah sehingga didapati hasil jumlah 4750. Nah, bahan Z-nya juga sama dengan SUR-nya yang sudah diketahui yaitu 2. Kita langsung tulis aja langsung ke bawah dengan sama 222 seperti itu. Kemudian DM-use-nya
kita kalikan bahan SUR-nya bahan Z dikalikan dengan tingkat produksi, yaitu 1000 dikalikan 2, yaitu 2000, 1200 kali 2, 2400, seperti itu ke bawah sampai dengan hasil total 9500. Untuk yang kedua, saya akan bahas mengenai budget biaya bahan baku. Nah, di sini tuh ada tabel di mana ada DM use. Sebelumnya ada tabel bahan baku dan juga DM use, kemudian barang A, ada harga dan juga jumlah. Nah, di sini bahan X kan sudah diketahui ya tadi, bahan X, bahan Y, dan juga bahan Z. Untuk DM use-nya kita tulis yang sesuai dengan penyelesaian pertama tadi, yang sama dengan budget kebutuhan bahan baku. Langsung aja kita salin di sini untuk bahan X. Kemudian barang A harga. Nah, tadi kan sudah diketahui di soal bahwa bahan X itu dengan harga 1000 untuk per piecesnya. Nah, untuk 1 triwulan. Kemudian langsung aja kita tulis semuanya dengan total 4000. Kemudian jumlahnya di sini jumlah terdapat dari DM use dikalikan dengan harganya. 2000 dikalikan 1000 sama dengan 2 juta, 2400 dikalikan 1000, 2.400.000. Begitu seterusnya sampai bawah, yaitu dengan jumlah 9.500.000. Kemudian bahan Y. Bahan Y di sini pun sama dengan bahan X, kita langsung ambil aja dari budget kebutuhan bahan baku, langsung kita salin di sana DM use-nya. Sama dengan total 4.750, kemudian harganya udah diketahui di soal ya tadi 500, langsung kita tulis aja dengan total 2.000, kemudian jumlahnya itu dari DM use dikalikan harga barang, yang mana 1000 dikalikan 500, 500.000, 1200 dikalikan 500, 600.000, ke bawah seterusnya dengan rumus yang sama dengan perolehan hasil 2.375.000. Kemudian untuk bahan Z, ini pun sama, DM use-nya kita ambil dari perolehan budget kebutuhan bahan baku tadi, langsung kita salin. Kemudian harga barangnya juga sudah ditentukan di soal 500. Kemudian kita kalikan sebagai jumlah 2000 dikalikan 500, 1 juta, 2400 dikalikan 500, 1.200.000, seterusnya sampai peroleh hasil 4.750. Nah, total di sini didapati DM use sebanyak 23.750 dan dengan harga 8.000 dan dengan jumlah 16.625.000. Selanjutnya saya akan bahas mengenai budget biaya tenaga kerja langsung. Untuk budget biaya ini terdapat TK Prod dan juga DLH per U dan juga barang A, DLH use, ada tarif upah dan juga DL cost. Dimana di sini TK Prod-nya ini udah diketahui ya, TK Prod-nya ini udah diketahui di soal tadi. Kemudian didapati jumlah 4.750. Nah, DLHU-nya tadi juga udah diketahui kan, 3 kan. Kemudian DLH use-nya ini didapati dari TK Pro dikalikan DLH per U. Yang mana 1000 dikalikan 3 yaitu 3000, 1200 dikalikan 3 3600, 1300 dikalikan 3 3900, 1250 dikalikan 3 itu adalah 3750. Nah, dijumlahkan dengan jumlah 14.250. Kemudian tarif upahnya sendiri ini sudah diketahui 1000, yang mana DL cost-nya ini akan didapatkan dari DLH use dikalikan tarif upah. 3.000 dikalikan 1.000, 3 juta, 3.600 dikalikan 1.000, 3.600.000. Begitu sampai bawah dengan hasil total 14.250. Selanjutnya saya akan bahas mengenai budget biaya overhead. Nah, di sini tuh ada keterangan, kemudian dasar, tarif, dan juga jumlahnya. Nah, dalam dasarnya ini sama, kita ambil dari soal tadi yang udah diketahui ya, dengan total 4.750 tadi. Kemudian FOH tetapnya juga sama ya, sama. Jadi 4.750 ditambahkan 4.750 FOH variabel ditambahkan 4.750 FOH tetap, itu didapati hasil 9.500. Kemudian tarifnya ini sudah diketahui juga 500 untuk FOH variabel dan juga FOH tetap, dengan total semuanya 4.000. Dan juga untuk jumlahnya itu sendiri itu terdapat dari rumus
dasar dikalikan tarif, yaitu 1000 dikali 500, ada 500.000, 1200 dikali 500, 600.000, 1300 dikali 500, 650, berlaku sama sampai bawah dengan hasil 4.750.000. Yang kelima, saya akan bahas mengenai budget harga pokok produksi atau CGM, yang mana ini terdapat direct material cost. Nah, direct material cost ini berasal dari budget biaya bahan baku, yaitu sebesar 16.625.000. Kemudian direct labor cost, yang mana 14.250 ini berasal dari budget biaya tenaga kerja langsung. Kemudian FOH cost 4.750, yaitu dari tadi budget biaya overhead. Kemudian CGM-nya 35.625.000. Ini dari total semuanya. Oke. Kemudian nilai FG awal itu sama dengan jumlah FG awal dikalikan CGM per unit, dan nilai FG akhir sama dengan jumlah FG akhir dikalikan CGM per unit. Untuk pembahasan nomor 6 ini, yaitu budget harga pokok penjualan atau CGS, yang mana FG awal itu kan dari jumlah FG awal dikalikan CGM per unit dengan hasil 750.000. Kemudian CGM-nya sendiri itu 36.625.000. Kemudian FG akhir yaitu didapati dari jumlah FG akhir dikalikan CGM per unit, yaitu 1.125.000. Sehingga total HPP dengan rumus FG awal ditambah CGM dikurangi FG akhir dengan hasil 35.250.000. Untuk nomor 7 ini saya akan bahas mengenai budget laba rugi. Nah, budget laba rugi di sini penjualan ada CGS, laba kotor, biaya operasional, laba sebelum pajak, pajak, serta laba setelah pajak. Nah, CGS-nya tadi kan 39.950, kemudian laba kotornya 11.750, biaya operasionalnya 2,5%-nya dari penjualan, kali penjualan ya, itu didapati 1.175.000, laba sebelum pajak 10.575, dan pajaknya 12,5%, didapati 734.375. Nah, didapati hasil laba setelah pajak yaitu 22.325.000. Pembahasan yang kedua yaitu biaya non produksi, di mana yang diketahui budget penjualan selama triwulan 1 tahun 2022 dari PT ABC adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya. Kemudian taksiran beban usaha tiap bulan adalah sebagai berikut. Komisi penjualan 10% dari penjualan bulan bersangkutan, kemudian angkutan penjualan 5% dari penjualan bulan yang bersangkutan, kemudian administrasi penjualan 1 juta, administrasi dan umum tunai 2 juta, kemudian depresiasi penjualan 200.000 dan depresiasi alat kantor 300.000. Jadi kita kerjakan, kita jawab, yaitu tadi kan ada 3 bulan, Januari, Februari, Maret dalam 1 triwulan kan. Kemudian penjualannya udah diketahui 10 juta di bulan Januari, Februari 11 juta, Maret 12 juta. Kemudian komisi penjualannya itu 10%. Jadi 10%-nya dari 10 juta yaitu ada 1 juta, Februari 10%-nya dari 11 juta ada 1.100.000, kemudian komisi penjualannya dari bulan Maret 12 juta jadi 1.200.000. Kemudian angka penjualannya ini 5%, yaitu dari Januarinya itu 10 juta menjadi 500.000, yang Februari 11 juta jadi 550, kemudian Maret menjadi 600.000. Nah, administrasi penjualannya udah diketahui 1 juta semuanya berlangsung di Januari, Februari, dan juga Maret. Kemudian administrasi dan umumnya juga udah diketahui 2 juta Januari, Februari, Maret sama. Kemudian depresiasi alat penjualan 200.000 sama untuk Januari sampai Maret, dan depresiasi alat kantor 300.000 sama sampai bulan Maret. Selanjutnya adalah PT ABC kita buat sebagai anggaran beban usaha dalam tahun. Oke,
Di sini ada unsur beban usaha, kemudian bulannya Januari, Februari, Maret, dan juga total triwulan 1, yang mana triwulan itu mencangkup Januari, Februari, Maret. Nah, beban penjualannya udah diketahui di awal bahwa Januari 10 juta, Februari 11 juta, Maret 12 juta. Nah, totalnya ini langsung aja semua ditambah Januari, Februari, Maret, yaitu bertotal 33 juta. Kemudian komisi penjualannya 10 juta, yang mana Januari 1 juta, Februari 1 juta 100, Maret 1 juta 200. Nah, ini dari yang kita kerjakan tadi langsung aja kita salin di sini yang udah tertera. Kemudian kita tinggal tambah aja beban administrasi dan umum, yang dimana administrasi dan umumnya itu 2 juta. Semuanya pokoknya tinggal langsung disalin dari pengerjaan sebelumnya. Kemudian didapati hasil jumlah beban usaha 5 juta di bulan Januari, Februarinya 5 juta 150, di bulan Maret 5 juta 300, dan yang di total triwulan 1 sebanyak 15 juta 450 ribu. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah anggaran biaya usaha sangatlah penting karena menyangkut ke seluruh aspek dalam dunia bisnis. Dan perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dan digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.